Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya. Kasus COVID-19 meningkat, batubara masuk zona merah. Hari ulang tahun tebing tinggi ke-103 Pemko ziarah makam Bandar Kajung. KM Camar 1 tenggelam di Selat Malaka. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara bertambah 4 kasus dalam waktu 2 hari. Penambahan kasus positif COVID-19 tersebut menjadikan Batubara masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Adanya penambahan 4 kasus positif COVID-19 dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Batubara, Wahid Kusyairi. Menurut Wahid, saat ini di Batubara sudah ada total 9 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab PCR. 4 kasus terakhir adalah sepasang suami istri dan seorang ibu serta seorang anaknya. Keempatnya merupakan warga Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara, dan saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Wahid mengatakan telah terjadi transmisi lokal penyebaran COVID-19 di Batubara, sebab sudah ditemukan 6 kasus positif COVID-19 yang melibatkan keluarga dekat. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, Dinas Kesehatan Batubara telah melakukan tracing dan rapid test kepada orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 tersebut. Meningkatnya kasus di Kabupaten Batubara dan dengan jumlah kasus yang 9 kasus ini menempatkan Batubara ini sebagai zona merah, sudah zona merah. Nah, dengan adanya kasus ini tadi sudah jelas bahwa telah terjadi, sudah proses transmisi lokal sudah terjadi di Kabupaten Batubara. Ini kita temui antara kasus anak dan ibu, kemudian menular kepada tetangga dekatnya ataupun erat dekatnya. Jadi walaupun awalnya adalah case import, tetapi sudah masuk ke Batubara dan menularkan kepada keluarga terdekat daripada penular sebelumnya. Wahid juga mengimbau agar warga mewaspadai penyebaran COVID-19 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 seperti tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan rapid test terhadap puluhan tahanan yang akan dititipkan di Lapas Kelas 2 Rantau Prapat. Penitipan ini merupakan titipan perdana di masa pandemi COVID-19 sejak akhir bulan Maret 2020. Sedikitnya 30 tahanan yang dipindah dari sel tahanan Polres Labuhan Batu ke Lapas Rantau Prapat menjalani rapid test yang dilakukan Kejari Labuhan Batu dibantu tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kepala Lapas Rantau Prapat Era Wiharto menyebutkan proses pemindahan tahanan ini tetap menerapkan protokol kesehatan dan penyediaan peralatan rapid test ditanggung aparat penegak hukum yang menitipkan tahanannya di Lapas Rantau Prapat, yang mana langkah ini sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19. Kita mengadakan pemeriksaan rapid test terkait dengan penerimaan tahanan baru, tahanan pengadilan negeri. Semua sudah kita jalankan sesuai prosedur, mulai dari bilik sterilisasi, kemudian mereka dimandikan. Sekarang ini mereka sedang menjalani rapid test. Penerimaan ini sebagai langkah antisipasi kepadatan di Polres dan di Polsek. Yang kedua, bahwa pelaksanaan ini harus sesuai dengan protokol kesehatan karena kita mengantisipasi jangan sampai narapidana atau tahanan yang sudah berada di dalam lapas terpapar oleh COVID-19. Sementara Kejari Labuhan Batu menjelaskan pemindahan tahanan ini merupakan tahap perdana di masa pandemi COVID-19 dan merupakan bentuk sinergitas penegak hukum dengan pihak lapas dan pihaknya sendiri dibantu oleh tim medis GGTP COVID-19 Labuhan Batu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, hasil PPDB untuk SMA Negeri Sederajat di Sumatera Utara telah diumumkan hari Senin kemarin. Dinas Pendidikan memperkirakan ada 20.000 lebih kuota untuk sekolah tingkat SMA Sederajat yang belum terisi. Pendaftaran online direncanakan akan dibuka kembali untuk memenuhi kuota yang belum terisi. Penerimaan peserta didik baru PPDB Sumatera Utara telah diumumkan hari Senin kemarin. Dinas Pendidikan Sumatera Utara memperkirakan ada 20.000 lebih kuota untuk sekolah tingkat SMA Negeri Sederajat yang belum terisi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Arsyad Lubis mengatakan, dengan kondisi ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan menggelar rapat teknis secepatnya untuk membahas kuota yang tidak terisi tersebut. Kemungkinan pendaftaran penerimaan peserta didik baru akan kembali dibuka, namun khusus untuk memenuhi kuota yang kosong saja. Dan kuota yang sudah terpenuhi tidak lagi dibuka, dalam hal ini pendaftarannya tetap secara online. Ya nanti kan ini kan tahap pertama kan sudah kita umumkan. Dari pengumuman itu kan bisa kita lihat berapa kuota yang sudah terisi, berapa yang belum terisi. Nah sebenarnya kan kita tugas pokok kita bagaimana masyarakat kita ini yang umurnya sekolah di SMA kan sekolah, kan itu kan tugas pokok kita. Bagaimana anak-anak kita yang umur sekolah di SMA, SMK dia sekolah. Berapa Pak yang tidak terisi Sekarang kan kuotanya, sekitar 20.000 lebih. Ini kan nanti kan akan kita hitung. Nah, nanti kami akan rapat teknis, ya kan. Kemungkinan kita akan buka lagi pendaftaran khusus memenuhi kuota. Yang sudah terpenuhi kuotanya tentu tidak dibuka lagi. Nah, ini untuk mengisi bangku-bangku yang masih belum terpenuhi kuotanya. Nanti kami rapat teknis, kemungkinan akan kami buka kembali untuk mengisi memenuhi kuota untuk SMA SMK negeri yang ada di Provinsi Sumatera Utara. melalui online atau tetap manual? Sama, saya pikir kita tetap melalui online. Dalam hal ini Arsyad memastikan kesalahan pada sistem dapat dikatakan minim, atau mungkin juga ada yang akan mendaftar di sekolah swasta. Sementara itu, terkait keberatan sejumlah orang tua yang selama ini dialami, Arsyad Lubis menjelaskan bahwa keberatan orang tua tersebut akan ditampung dan akan dibahas. Jika memang itu kesalahan dari pihak panitia, maka harus diproses secara adil. Namun jika datang dari pihak pendaftar, maka harus diterima. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Hari ulang tahun Tebing Tinggi ke-103 Pemko Ziarah Makam Bandar Kajung beritanya akan hadir sesaat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam memperingati Hari Jadi Kota Tebing Tinggi, pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan ziarah di Komplek Pemakaman Keluarga Datuk Bandar Kajung, Tebing Tinggi. Sebelum melakukan ziarah, Wali Kota Tebing Tinggi, Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, dan unsur pimpinan daerah terlebih dahulu menggelar upacara serta pembacaan sejarah singkat Kota Tebing Tinggi di pemakaman Datuk Bandar Kajung yang merupakan pendiri Kota Tebing Tinggi. Kemudian melakukan tabur bunga dan memberikan karangan bunga di makam Bandar Kajung serta anak cucunya. Wali Kota Tebing Tinggi mengatakan, ada yang berbeda dalam memperingati Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke-103 karena di tengah situasi pandemi COVID-19. Namun pemerintah tetap melakukan kegiatan sosial menyambut Hari Jadi Kota Tebing Tinggi. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama ingin kami sampaikan, kita memperingati hari ulang tahun Kota Tebing Tinggi yang ke-103 di tengah suasana pandemi COVID-19. Tapi bukan berarti kita tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial yang lain. Kita telah memberikan aktivitas kita dalam bentuk bakti sosial yang pertama. Kepada panti-panti asuhan dan rumah-rumah jompo, kita berikan bantuan sembako dan bantuan pangan untuk mereka. Yang kedua,
kita membantu kaum disabilitas, yaitu berupa alat-alat, perlengkapan dan kelengkapan untuk kaum disabilitas, misalnya untuk orang yang tidak bisa berjalan dengan kursi roda ataupun tongkat yang sifatnya seperti jemuran. Untuk yang tidak bisa mendengar, ada alat bantu dengar atau yang kita sebut dengan hearing aid. Selain itu kita mengadakan pengobatan massal dan juga kita melaksanakan penyuluhan-penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Semuanya kita lakukan dan kita adakan perlombaan-perlombaan kepada kelurahan-kelurahan terbersih dan kelurahan-kelurahan yang memiliki motivasi dan inovasi di Kota Tebing Tinggi. Dan insya Allah ini sudah kita laksanakan dan nanti pengumuman pemenangnya akan kita laksanakan sesudah acara resmi kita di DPRD Kota Tebing Tinggi. Pada tahun ini Pemko tidak melakukan kegiatan yang sifatnya hiburan. Namun pada tahun ini sifatnya penuh dengan acara kehidmatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memberikan edukasi kepada warga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Setelah melakukan ziarah, Wali Kota beserta unsur pimpinan daerah melakukan rapat paripurna istimewa dalam memperingati Hari Jadi Kota Tebing Tinggi, serta ditutup dengan pelepasan balon ke udara. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara beserta jajaran Polda Sumut melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batubara dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di masa pandemi menuju penerapan new normal. Kedatangan Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran Polda Sumut disambut Kapolres Batubara, Bupati Batubara, tim KSJ dan Forkompimda Batubara. Dalam kunjungannya, Kapolda Su Irjen Pol Martuani Sormin melakukan beragam kegiatan, di antaranya menaburkan 10.000 bibit ikan Desa Tanah Hitam Ulu, Kecamatan 50. Selain itu, Kapolda Su juga meresmikan Kampung Tangguh di Desa Mangke Baru, Kecamatan 50, sebagai desa yang dianggap memiliki kesiapan di masa pandemi. Di hari yang sama juga, Kapolda Su memberikan 350 paket sembako kepada para nelayan di Kabupaten Batubara secara langsung di tengah laut. Kunjung saya di sini adalah dalam rangka kunjungan kerja, sekaligus kita akan sosialisasikan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, khususnya untuk masyarakat Batubara dalam rangka menghadapi pandemi coronavirus ini. Mungkin rekan-rekan sudah tahu instruksi Bapak Presiden, kita akan menerapkan new normal life. Jadi tetap protokol kesehatan dalam rangka COVID ini tetap kita tetapkan, kita laksanakan, kita patuhi. Tetapi kegiatan masyarakat, kegiatan perekonomian tetap berjalan dengan baik. Kapolda Su Irjen Pol Martuani Sormin menambahkan, kedatangannya merupakan kunjungan kerja sekaligus mensosialisasikan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dalam masa pandemi menuju penerapan new normal. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Polres Labuhan Batu memfasilitasi 6 warga korban penyalahgunaan narkoba yang diserahkan pihak keluarga untuk dilakukan rehabilitasi di salah satu balai rehab, tepatnya di Laubakri, Kutalim Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Keenam pecandu narkotika masing-masing KS, warga Teluk Panji Labusel, BS, warga Aek Matio, IH, warga Aek Paing, DRS, warga Bilah Barat, AZS, warga Padang Bulan, dan IS, warga Sirandorung, Labuhan Batu, Sumatera Utara, menjalani rehabilitasi yang mana difasilitasi oleh Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara. AKBP Agus Derojat selaku Kapolres Labuhan Batu menjelaskan,
Rehabilitasi ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat korban penyalahgunaan narkotika. Apabila dilaporkan pihak keluarga kepada penegak hukum, maka proses hukum tidak berjalan. Bahkan menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan rehab medis dan sosial sesuai amanah pasal 54 dan 55 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tadi juga kita laksanakan pemberangkatan masyarakat yang kena narkoba, dia sebagai pengguna narkoba yang direhab secara gratis, yang kita fasilitasi, Polres fasilitasi, kemudian didukung oleh Babinsa, didukung oleh Lurah, didukung oleh masyarakat setempat untuk membantu mereka mendapatkan layanan rehab gratis yang ada di Medan. Mereka itu korban ya Pak ya? Korban ya? Ya, dia kita posisikan sebagai korban karena dia menggunakan. Oleh karena itu dengan rehabilitasi upaya kita mereka bisa sembuh dari ketergantungan. Kapolres pun berpesan agar para korban ini dapat mengikuti program rehab dengan baik yang rencananya berlangsung 6 bulan ke depan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. KM Camar kapasitas ratusan ton tujuan Malaysia tenggelam di Selat Malaka, Pulau Jemur. 9 awak kapal berhasil diselamatkan oleh nelayan. Inilah detik-detik kapal Camar 1 GP151. Kapasitas ratusan ton tujuan Malaysia saat tenggelam di Selat Malaka, Pulau Jemur. 9 awak kapal selamat setelah berhasil dievakuasi oleh nelayan sekitar lokasi kapal tenggelam. Ombak setinggi 2 meter menerjang lambung kapal hingga air masuk ke dalam dan langsung menenggelamkan kapal secara perlahan. Alhamdulillah waktu kejadian kapal tenggelam, kami minta bantuan sama kapal nelayan. Terus? Setelah itu mereka datang menyelamatkan kami, rapat ke kami pun menyeberanglah ke kapal nelayan itu. Maka dibawa kami dari posisi kapal yang karam itu kan. Oke, dalam kapal itu ada berapa orang semuanya Bang? Ada 9 orang, alhamdulillah dalam keadaan selamat semua. Kapalnya membawa sembako dari Tanjung Balai ke Malaysia. Dengan jumlah ABK ada 9 orang. Alhamdulillah selamat 9 orang ABK-nya. Pak, bisa diceritakan puncak kapal tenggelam ini apa Pak? Ini faktor cuaca, itu keterangan dari ABK, cuaca angin kencang dengan ombak dikurang 2 meter menghantam sisi lambung kiri kapal dan menyebabkan air masuk ke dalam kapal. Tidak ada korban jiwa dan terluka dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, meski berada di masa pandemi COVID-19, hal tersebut tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk tetap bergotong royong. Seperti yang terlihat di Dusun Sipinggan, Nagori 3 Bolon, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Puluhan warga berinisiatif memperbaiki jalan. Selain mempererat persaudaraan, gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran bersama dalam membangun desa. Dengan swadaya masyarakat dan dibantu para warga perantau, puluhan masyarakat Dusun Sipinggan memperbaiki akses jalan penghubung 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sidamanik dan Kecamatan Panitonga, Kabupaten Simalungun. Khawatir akses jalan mereka yang semakin rusak, warga Dusun Sipinggan pun melakukan gotong royong. Walaupun bermodalkan peralatan sederhana seperti cangkul dan parang yang dibawa dari rumah masing-masing,
Warga bahu-membahu memperbaiki jalan sepanjang 5 km tersebut. Warga berharap dengan bergotong royong dusun mereka bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini kita menjalankan gotong royong dalam rangka perbaikan jalan, di mana kita bersama dengan masyarakat seluruhnya. Dusun Sipinggan mengharapkan supaya aksi jalan ini bagus dan kita adakan swadaya masyarakat untuk pembangunan jalan. Begitu. Jo Ambarita melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragi, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.